Ayo belajar di Datubi TV Matematika jadi mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datubi, bertemu lagi kita dengan channel Datubi TV, channel untuk belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pecahan. Untuk itu, yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang penulisan pecahan dan yang kedua adalah pengertian pecahan. Baik, pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A maupun B itu sendiri adalah anggota bilangan bulat. Contoh dari bentuk pecahan atau contoh penulisan pecahan misalnya 3 per 4, 5 per 6, 7 per 8, 10 per 15, dan seterusnya. Yang kedua adalah pengertian pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Bagian dari suatu keseluruhan. Bisa juga bagian dari suatu daerah atau bagian dari suatu benda. Atau bagian dari suatu himpunan. Nah, kita akan memahami pecahan menggunakan pengertian bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan dan bagian dari suatu daerah. Untuk memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pertama, kita buat 3 bulatan identik, lalu kita arsir salah satunya. Maka untuk menyatakan banyaknya bulatan yang diarsir dari 3, yaitu kita tulis 1 dari 3. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kita punya bulatan 4, lalu yang kita arsir ada 3, maka untuk menyatakan banyaknya bulatan yang diarsir adalah ada 3 dari 4 bulatan yang ada. Kemudian misalnya lagi kita punya bulatan sebanyak 6, lalu yang kita arsir adalah sebanyak 5. Maka kita untuk menyatakan banyaknya bulatan terarsir adalah 5 dari 6.
Misalnya kita tambah lagi dengan 9 bulatan. Lalu kita coba arsir sebanyak 7. Maka untuk menyatakan banyaknya bulatan yang terarsir dari 9, kita tulis yaitu 7 dari 9. 1 dari 3 ini bisa kita tulis dalam bentuk 1/3. Yang ini kita tulis menjadi 3/4. Kita rubah lagi, ini kita tulis menjadi 5/6. Dan ini kita tulis menjadi 7/9. Ini dibaca 1/3. Ini dibaca 3/4. Ini kita baca 5/6. Kemudian yang ini kita baca 7/9. Demikianlah mengenai pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang kita masuk pecahan sebagai bagian dari daerah. Sebelum kita menyatakan pecahan sebagai bagian dari suatu daerah, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu, yaitu nama daerah yang dibagi sama. Yang dibagi sama. Sama di sini baik ukuran, bentuk maupun luasnya dan lain-lain, semuanya dianggap sama. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Misalkan suatu daerah itu direpresentasikan atau ditampilkan dalam bentuk kotak, di mana satu kotak ini mempunyai panjang dan lebar yang sama. Misalnya kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka daerah ini dan yang ini dianggap sama. Namanya, atau kita beri nama, daerah perduaan. Daerah perduaan. Perhatikan lagi kotak berikut. Misalnya kotak ini juga mempunyai ukuran yang sama, panjang dan lebarnya. Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Maka daerah yang ini atau yang ini atau yang ini dianggap sama dan diberi nama daerah pertigaan. Kita ambil lagi misalnya suatu kotak yang punya panjang dan lebar yang sama. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka 4 bagian yang sama ini, salah satunya, misalnya ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, juga sama dengan yang ini. Nah, salah satu daerahnya ini diberi nama, atau kita kasih nama, daerah perempatan. Kemudian bisa juga kita tambah misalnya daerah yang kita bagi menjadi 6 bagian yang sama. Ini kita dapatkan satu kotak dengan panjang lebar yang sama. Kita bagi menjadi 6 bagian yang sama. Misalnya di sini kita bagi 3 dulu yang sama, lalu dibagi 2. Maka daerah-daerah ini, kotak kecil ini ada 6. Nah, satu daerah ini disebut atau kita katakan sebagai daerah perenaman. Demikian untuk nama-nama daerah yang dibagi sama. Sekarang kita masuk pada
pecahan sebagai bagian dari suatu daerah. Untuk memahami pecahan sebagai bagian dari suatu daerah, perhatikan contoh berikut. Tadi kita sudah membagi sebuah kotak yang punya panjang dan lebar sama menjadi daerah-daerah perduaan. Kita nyatakan ini kita arsir satu bagian. Maka ini adalah, kita katakan ada satu daerah perduaan. Kita tulis yaitu 1/2. Kalau kita mempunyai sebuah kotak lagi yang punya panjang dan lebar yang sama, kita bagi 3 yang sama, misalnya seperti ini, dan kita arsir ada 1, maka ini kita katakan ada satu daerah pertigaan. Kita tulis 1/3. Misalnya suatu kotak yang panjang dan lebarnya sama, tetap kita bagi menjadi 3 daerah pertigaan. Dengan kita arsir ada 2 buah, maka ini kita nyatakan bahwa arsiran itu ada 2 daerah pertigaan. Kita tulis menjadi 2/3. Selanjutnya kita lihat lagi, misalnya sebuah kotak yang mewakili daerah mempunyai panjang dan ukuran yang sama, panjang dan lebar yang punya ukuran panjang dan lebar yang sama. Misalnya kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, kalau kita arsir satu saja, maka ini kita katakan ada satu daerah perempatan. Kita tulis menjadi 1/4. 1/4. Kalau misalnya kotak ini yang punya panjang dan lebar yang sama, ukuran panjang lebarnya sama, kita tetap bagi menjadi 4 bagian, misalnya seperti ini. Dan yang kita arsir ada 2, maka ini kita katakan bahwa daerah arsiran yaitu ada 2 daerah perempatan. Kita tulis 2/4. Dan terakhir, misalnya kita tetap punya kotak yang sama ukurannya, yaitu baik panjang maupun lebarnya, kita bagi 4 juga. 1, 2, 3, 4. Lalu kita arsir sebanyak 3. Maka tampilan dari 3 daerah arsiran ini kita tulis bahwa ada, atau kita katakan ada 3 daerah perempatan, dan ditulis menjadi 3/4. Demikianlah mengenai pecahan, baik sebagai bagian dari suatu keseluruhan maupun pecahan sebagai bagian dari suatu daerah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.